Kembali di Crypto Daily Indonesia. Today, saya akan berbicara tentang Bitcoin. Saya akan banyak berbicara tentang Bitcoin di kesempatan kali ini. Saya akan ungkap, ya menurut pandangan saya pribadi, tersangka bullishnya Bitcoin. Tersangka Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Mengalami kenaikan yang sangat tinggi di akhir tahun ini, yaitu di satu hari yang lalu sempat mengalami kenaikan di high-nya itu di 42.400-an US dollar. Sebentar kita akan lihat ya bertahap. Yang pertama, teman-teman, pastikan diri Anda untuk terlibat dalam Crypto Daily Indonesia, yaitu bagaimana caranya, yaitu ikuti kami di sosial media kami, di YouTube, di Twitter, teman-teman semua. Pastikan diri Anda untuk bergabung. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dulu YouTube channel Crypto Daily Indonesia dan like setiap video kami, agar kami selalu bersemangat untuk menyampaikan kepada Anda berita-berita terbaru di industri kripto. Baik, yang pertama saya akan tunjukkan kepada Anda perkembangan terbaru dari global market cap mengalami kenaikan, teman-teman ya. Dari global market cap sendiri ya di sini mengalami kenaikan di atas 1,53 triliun US dollar ya. Kita ketahui di beberapa minggu terakhir itu Bitcoin itu global market cap itu di kisaran 1,4 ya, 1,3. Nah, saat ini sudah naik di 1,53 triliun US dollar ya, walaupun dalam 24 jam sedikit turun di 0,91%. Next, kita cek Bitcoinnya. Nah, Bitcoin ternyata saat ini diperdagangkan di bawah 42.000 US dollar kembali, di bawah 42.000 US dollar. Setelah kemarin mengalami kenaikan di atas 42.000 US ya. Price Bitcoin di sini 41.500-an US dollar ya dalam 24 jam terakhir datar saja, tetapi dalam 7 hari terakhir itu kenaikannya sampai dengan 12%. Kemudian Ethereum kembali mengalami kenaikan di atas 2.200 US dollar dalam 24 jam terakhir, sedikit koreksi di kisaran 2% ya. Dalam 7 hari terakhir pastinya naik juga cukup tinggi, yaitu di 9%-an. Kemudian kita pantau untuk BNB. Memang BNB dalam beberapa hari terakhir ini semenjak dituntut oleh pemerintah Amerika Serikat ya, oleh pemerintah berwenang Amerika Serikat, dan CEO Binance juga, mantan CEO Binance Changpeng Zhao sudah mengundurkan diri, performa Bitcoin saya melihat memang cukup lemah, teman-teman semua, walaupun memang market cap-nya masih di posisi 4 ya, di atas daripada posisi XRP seperti itu. Nah, saat ini diperdagangkan di 229 US ya, dalam 24 jam terakhir sedikit turun 1% ya, 7 hari sedikit naik 1%. XRP juga di sini performa cukup buruk dalam 24 jam terakhir, 3% mengalami penurunan. Dalam 1 minggu terakhir 1% kenaikannya. Solana cukup tinggi juga penurunannya, 6% untuk 24 jam terakhir, sedangkan 7 hari terakhir di kisaran 8%. Dan beberapa altcoins lain teman-teman bisa lihat secara langsung di situ. Beberapa altcoins ini dalam 24 jam terakhir sudah mulai koreksi lagi setelah di beberapa hari terakhir ini, kurang lebih semenjak 1 Desember sampai tanggal 4 Desember itu banyak altcoins sudah mengalami kenaikan kembali, teman-teman semua, termasuk Dogecoin, Cardano, kemudian Tron ya, Chainlink, dan beberapa aset kripto lainnya. Seperti ini performa global market cap dan koin token teratas. Kalau kita intip Fear and Greed Index ya, sangat lama ya, sudah sangat lama terakhir kami update Fear and Greed Index ini. Saat ini Fear and Greed Index ya di kisaran level 75 dalam keadaan greed, teman-teman semua. Wajar dalam keadaan greed karena kenaikan daripada Bitcoin itu sangat-sangat signifikan. Kita lihat daripada historicalnya ya, di sini historicalnya itu ya, kita lihat di sini hari ini yaitu greed di level 75, kita ketahui kemarin greed juga di level 74 ya. Di minggu lalu last week itu di level 68 dalam keadaan greed juga. Di bulan lalu juga last month di level 70, teman-teman. Artinya dalam 1 bulan terakhir ini Bitcoin konsisten dalam posisi greed. Saya pikir ini ada penyebabnya, ada tersangka di dalamnya ini. Kenapa Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan seperti ini, teman-teman semua? Kemungkinan besar ya, kemungkinan memang ada banyak perusahaan institusional ya, ada banyak perusahaan di Amerika, mungkin di negara-negara Eropa dan sebagainya, dan mungkin di Asia dan bahkan mungkin di Indonesia sudah mulai mengakumulasi Bitcoin.
Karena mereka melihat sebelum nanti dirilisnya, sebelum nanti di-approve daripada ETF Bitcoin Spot dari banyak perusahaan manajemen aset Amerika Serikat yang mengajukan, terutama manajemen aset terbesar di dunia yaitu BlackRock mengelola dana lebih dari 9 triliun US dollar. Ketika perusahaan-perusahaan ini di-approve, teman-teman, ya, aplikasi ETF Bitcoin mereka, maka kemungkinan besar kenaikan Bitcoin di dalam waktu dekat setelah di-approve itu hanya beberapa bulan itu, Bitcoin ini saya pikir akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Dan bahkan dalam 1, 2, 3 bulan itu bisa naik 100% ketika ETF Bitcoin Spot nanti di-approve. Saya pikir seperti itu, maybe seperti itu teman-teman semua. Baik, di sini kita melihat langsung chart daripada Bitcoin dalam time frame daily. Di sini saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana performa Bitcoin di awal Desember ini. Di awal Desember saja tanggal 1 sampai tanggal 4 Desember performa Bitcoin berturut-turut. Wow, di sini kita melihat ya, berturut-turut teman-teman dari tanggal 1 Desember ya, hari Jumat. Itu pola candlenya itu bullish cukup tinggi ya. Ini terjadi mulai hari ini, dimulai di saat ini ya, dimulai di beberapa hari yang lalu maksud saya di tanggal 1 Desember di hari Jumat, yang kemudian di esokan harinya itu kembali terbentuk kembali candle bullish pula di hari Sabtu di tanggal 2 Desember. Kemudian di tanggal 3 Desember juga terjadi pola candle bullish. Yang parahnya kenaikan yang sangat tinggi terjadi di tanggal 4 Desember di hari kemarin itu teman-teman semua. Tetapi di hari ini semenjak dibuka pagi tadi ya, performa saat ini masih sementara penurunan ya, semenjak dibuka di pagi tadi. Kita tunggu saja apakah memang akan di close ya, candle ini akan di close di besok pagi ini akan terbentuk candle merah atau seperti apa. Kalau seperti saya, kalau menurut saya sih teman-teman, ini kemungkinan akan koreksi dulu ya. Bitcoinnya besok pagi itu kemungkinan akan terbentuk lilin bearish teman-teman semua, seperti itu. Nah, ini performa Bitcoin dalam time frame daily dan kalau kita melihat dari RSI-nya juga, the Bitcoin ini sudah melambung sudah melewati daripada garis titik-titik, garis putus-putus yang hijau ini, yaitu upper band-nya ya, sudah melewati garis itu. Artinya apa? Kenaikan yang sudah yang sangat tinggi terhadap Bitcoin, maka berpeluang untuk kembali mengalami koreksi. Kemungkinan ada beberapa institusi, ada beberapa investor mulai mengambil keuntungan lagi, menjual Bitcoin mereka, tunggu koreksi lagi, kemudian mereka pom lagi, mereka beli lagi secara besar-besaran teman-teman. So biasanya para whale itu bermainnya seperti itu. Ketika mengalami kenaikan tinggi yang sangat tinggi, kemudian ada kondisi yang dimana dilihat secara teknikal bahwa Bitcoin akan mengalami penurunan, mereka akan menjual bersamaan. Mereka akan menjual secara besar-besaran sehingga mengakibatkan pergerakan harga daripada Bitcoin ini, mengakibatkan Bitcoin ini bergerak ya secara cepat teman-teman semua, sehingga ketika mengalami penurunan lagi, para whale ini kembali memborong lagi Bitcoin. Ya, biasanya sih mereka seperti itu. Kalau kita memperkecil di time frame 1 jam, nah di sini terlihat jelas ya teman-teman bahwa Bitcoin itu sudah mulai sedikit demi sedikit mengalami penurunan ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa Bitcoin dalam hari ini ya, di beberapa jam terakhir sudah mulai menunjukkan bahwa pertanda pelemahan kembali, dan bahkan Bitcoin mungkin bisa mencapai di titik resisten di area, di titik support area sini teman-teman semua, di area harga di dekat 40, di bawah 41.000 US dollar ya. Itu kemungkinan itu bisa saja mengalami penurunan di situ, kembali di 40.000 US dollar si Bitcoinnya ini, seperti itu. Nah, di sini saya tunjukkan kepada Anda kabar terbaru daripada aplikasi ETF Bitcoin Spot ya, yang diajukan oleh perusahaan BlackRock baru-baru ini, mengajukan versi terbarunya. Nah, ini postingan kami di pagi hari tadi, bahwa BlackRock itu mengajukan versi terbaru dari aplikasi ETF Bitcoin Spot ke SEC. Teman-teman semua, bahwa ini sebenarnya tanda-tanda untuk kita semua, dan bahwa sebentar lagi ETF Bitcoin Spot ini akan disetujui
dan bahwa BlackRock ini sangat serius agar bagaimana ETF Bitcoin Spot segera di-approve, teman-teman. Bahkan mereka selalu memperbarui versi terbaru. Mungkin ini permintaan dari SEC, kita tidak tahu ya, maybe seperti itu. Karena di beberapa yang lalu saya sudah membuat juga video bahwa BlackRock dan juga beberapa perusahaan lainnya seperti Grayscale itu melakukan pertemuan dengan SEC. Kemungkinan besar ini hasil pertemuannya. BlackRock langsung mengajukan versi terbaru aplikasi ETF yang mereka ajukan ke SEC tersebut, kawan-kawan semua. Seperti itu. Nah, ini di beberapa jam yang lalu pula, karena kenaikan Bitcoin yang sangat signifikan baru-baru ini terjadi, yang mengalami kenaikan di atas $42.000 per BTC-nya. Nah, Bitcoin ini melambung beberapa perusahaan ya. Bitcoin baru saja melambung, Tesla dan juga Berkshire Hathaway. Akan tiba masanya semua yang di atas akan jadi di bawah. Itu saya katakan di atas Twitter di beberapa jam yang lalu, teman-teman semua. Kalian lihat posisi Bitcoin saat ini di rank ke-8 ini di luar daripada gold ya. Yang pertama ada Apple, kemudian Microsoft, Saudi Aramco, kemudian Google, Amazon, Nvidia, Meta ya, dan Bitcoin posisi ke-8. Sedikit lagi akan melambung daripada Facebook atau Meta. Seperti itu kawan-kawan semua. Saya pikir seperti itu ya. Ya, sebelum saya akhiri, nah kembali saya memperingatkan kepada teman-teman semua ya, Drive to Earn ya, seperti apa yang saya posting di Twitter. Drive to Earn ini saat ini menyediakan pembelian khusus ya kepada perusahaan. Artinya di sini mereka memperkenalkan wallet mereka, yaitu Staking House. Ketika Anda melakukan pembelian di wallet mereka dan Anda menyimpan DT Anda di wallet mereka, Anda itu akan mendapatkan cashback atau diskon ya. Beli misalkan 1 juta, Anda akan mendapatkan diskon 17% sampai 25%, teman-teman semua ya, seperti itu. Makanya kalian kalau mau beli, memang sudah listing di exchange seperti Max Global ya, Bytrade, dan kalau Anda beli di perusahaan langsung, Anda akan mendapatkan cashback 17% sampai 25%. Saya pikir seperti itu teman-teman semua. Mungkin di video kali ini kita cukupkan dulu ya, nanti kita bertemu lagi di video berikutnya dengan Sofyan di sini. Jangan lupa untuk ikuti kami di YouTube dan di Twitter. See you, bye bye.